Salve fratres, te iterum videre, Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Selamat hari Minggu. Kita menanggapi pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Ada pertanyaan seperti apakah gereja Katolik adalah gereja yang sejati atau baru muncul abad ke berapalah, atau apakah benar gereja Katolik memberi kita Alkitab, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini kita mau membahas pernyataan bahwa gereja Roma adalah yang paling penting. Demikian kata Perjanjian Baru. Dari semua tulisan Rasul Paulus, surat kepada gereja Roma adalah yang pertama dalam urutan. Bukankah orang-orang Protestan memahami hal ini? Gereja Katolik adalah orang yang mendefinisikan kanon, daftar kitab-kitab yang diilhami Roh Kudus yang membentuk Alkitab. Bapak Protestanisme Martin Luther selalu mengenalinya. Katanya, kita terikat untuk menghargai para papis bahwa mereka memiliki firman Allah yang telah kita terima dari mereka, dan bahwa tanpa mereka kita tidak akan memiliki pengetahuan tentang hal itu. Dari Commentary on Saint John. Gereja Katolik mendefinisikan kanon Alkitabiah pada Sinode Roma pada tahun 382 dan pada Konsili Hippo dan Kartago pada tahun 393 dan 397 di bawah otoritas Paus Damasus pertama. Namun demikian, mereka tidak melihat detail yang sangat penting yang membuktikan apa yang telah kita katakan. Di antara banyak hal lain yang menunjukkan bahwa gereja Katolik memunculkan Alkitab adalah urutan di mana surat-surat Rasul Santo Paulus ditempatkan. 14 tulisan Perjanjian Baru dikaitkan dengan rasul bangsa-bangsa lain, the Apostle of the Gentiles, yaitu Rasul Paulus, ya. Dan gereja Katolik telah menyediakannya sesuai dengan kepentingannya. Yang paling pertama, surat-surat yang ditujukan kepada beberapa gereja lokal atau komunitas geografis. Yang kedua, surat-surat pribadi yang ditujukan kepada seorang murid rasul. Dan akhirnya, surat kepada orang Ibrani, karena tidak ada kepastian bahwa Santo Paulus adalah penulisnya. Nah, dalam menyusun kanon surat-surat Paulus, yang pertama adalah surat kepada jemaat di Roma. Karena itu, dulu, sedang, dan akan selalu adalah gereja utama. Tidak seperti banyak orang saat ini yang menyebut diri mereka Kristen tetapi membenci dan mengutuk gereja Roma. Santo Paulus memuji gereja Roma yang imannya diproklamirkan di seluruh dunia. Ya. Di antara mereka juga kamu dipanggil untuk menjadi milik Yesus Kristus kepada semua orang yang berada di Roma yang dikasihi Allah, yang disebut orang-orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera darimu, dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, aku bersyukur kepada Allahku melalui Yesus Kristus tentang kamu semua, karena imanmu diberitakan di seluruh dunia. Roma bab 1 ayat 6 sampai 8. Nah, saudara-saudariku, melanjutkan kutipan ini, ada kutipan lain yang patut diperhatikan oleh orang-orang Kristen dari bukunya Adam Miller, ya, The Roman Catholic Church, a Divine Institution or a Human Invention. Tuhan telah menyatakan bahwa begitu orang-orang Yahudi pada umumnya menolak Mesias dalam Perjanjian Baru, yang kemudian dianut oleh dunia non-Yahudi, Kisah Para Rasul bab 13 ayat 46, gereja Kristus yang satu akan berpusat di Roma. Tidak kepada gereja lokal lain. Allah mengungkapkan distingsi, kualifikasi, dan atribut-atribut berikut ini. Yang pertama, ini kualifikasi dan atribut kepada gereja di Roma. Yang pertama, dalam surat kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 8 dinyatakan bahwa iman gereja Roma diberitakan di seluruh dunia. Roma bab 1 ayat 8, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Kualifikasi yang diilhami di seluruh dunia dari ayat ini harus mengingatkan kita akan arti Katolik, yang berarti seluruh dunia atau universal. Dalam bahasa Yunani, paruh kedua ayat ini adalah kata geletai en holo to kosmo. Bagian kata dan holo akhirnya menjadi kata Katolik.
Dengan demikian gereja Roma dan konsep Katolik segera terkait pada mulanya. Yang kedua, gereja Roma penuh dengan segala pengetahuan. Roma bab 15 ayat 14, karena ia harus mengajar semua bangsa. Matius bab 28. 15:14 Roma, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Yang ketiga, semua gereja lokal Kristus memberi hormat kepada gereja Roma. Roma bab 16 ayat 16, tanda keunggulan dan rasa hormat. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Yang keempat, Allah akan menghancurkan setan di bawah kaki gereja Roma. Roma bab 16 ayat 20, simbol otoritas. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ingat, tidak ada gereja lokal lain yang memiliki atribut-atribut dan kualifikasi tersebut. Demikianlah gereja Kristus yang satu, yang imannya diwartakan ke seluruh dunia, yang dipenuhi dengan segala pengetahuan, yang otoritas utamanya diakui oleh semua gereja lokal lainnya, dan di bawah kaki mana Allah akan menghancurkan setan adalah Romawi dan Katolik. Jelas, Tuhan telah mengungkapkan hal ini dalam firman-Nya yang tertulis dan membuat hubungan ini untuk alasan yang signifikan, penting. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus berkata untuk mendengarkan gereja, Matius bab 18 ayat 17, dia hanya dapat memaksudkan satu gereja yang dia dirikan, gereja Katolik dengan pusat otoritasnya di Roma. So, singkatnya seperti ini. 1. Surat kepada jemaat Roma didahulukan dalam urutan karena gereja Roma adalah yang paling penting dari semua gereja. Dan yang kedua, satu lagi bukti bahwa Alkitab adalah buku Katolik, dibentuk dan disusun oleh gereja Katolik. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah gereja ini sekedar katrom atau GKR? Dan ada gereja Katolik, ya gereja yang yang ada di kepalanya orang-orang Protestan. Gereja yang menurut saya hanyalah halusinasi orang-orang yang tidak mau tunduk kepada gereja Kristus. Ya, jadi dalam Protestantisme itu ada gereja yang Katolik dan mereka merupakan bagian dari gereja Katolik, tapi gereja Katolik yang mereka maksud itu hanya ada dalam kepala mereka, invisible, hasil dari halusinasi orang-orang yang tidak mau tunduk kepada gereja Kristus. Extra ecclesiam nulla salus.